Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diwana Prastia, NPM 1810128262 Kali ini saya akan membacakan laporan kerja praktek dengan judul Dashboard Eksekutif sebagai media koordinasi dan monitoring pelayanan informasi publik pada Resort Pacitan. Dengan latar belakang 1, pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa tupoksi atau tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, juga melakukan penegakan hukum, memberikan perlindungan pengayoman kepada masyarakat. Yang kedua, teknologi merupakan salah satu alat bantu yang sering digunakan dalam segala aktivitas manusia. Hal tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai media dalam hal melindungi, mengayomi, dan juga melakukan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, melihat pengelolaan sistem koordinasi pelayanan publik pada saat ini menggunakan aplikasi secara manual yang sangat masih kurang mendukung, maka perlu adanya sistem yang dapat dibagi atau membuat sistem lebih dapat menjawab pada pimpinan sebagai laporan bulanan yang ditampilkan dalam bentuk dashboard. Untuk melakukan koordinasi dan monitoring pelayanan publik yang ada di Polres Pacitan, Polda Jawa Timur dapat menggunakan aplikasi dashboard eksekutif. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan dibahas. Yang pertama, bagaimana cara merancang dashboard eksekutif tersebut pada Resort Pacitan. Lalu yang kedua, bagaimana mengimplementasikan dashboard eksekutif tersebut untuk media koordinasi dan monitoring pelayanan publik di Kepolisian Resort Pacitan. Selanjutnya, tujuan dan manfaatnya. Tujuannya untuk merancang dashboard eksekutif, mengimplementasikan dashboard tersebut dengan manfaat memberikan hasil analisis sistem yang berjalan, menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam melakukan pengolahan data sebagai laporan dan koordinasi monitoring. Sistematika penulisan. Yang pertama, pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, pembahasan, dan penutup. Gambaran umum perusahaan. Kegiatan kerja praktek ini di Polres Pacitan beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 60 Pacitan, Kerajaan, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Judul diangkat oleh penulis untuk melaksanakan skripsi ini di perusahaan tersebut adalah dashboard eksekutif sebagai media koordinasi dan monitoring pelayanan informasi publik pada Kepolisian Resort Pacitan. Selanjutnya, sejarah Polres Pacitan. Polres Pacitan merupakan kepolisian resort yang menjadi bagian dari kepolisian daerah Polda Jawa Timur yang terletak di ujung barat daya dari Provinsi Jawa Timur, yang memiliki jarak tempuh kurang lebih 276 km atau 7 jam perjalanan dari Surabaya. Polres Pacitan berdiri pada tahun 1948 dan pejabat Kapolres Pacitan yang pertama adalah Arjun Komisaris Besar Polisi Suwondo, dengan lokasi kantor Polres Pacitan di Jalan Ahmad Yani nomor 60 Pacitan. Ini tempatnya Polres sampai saat ini. Polres tersebut semula merupakan tangsi atau kantor polisi Belanda sebelum tahun 1950. Polsek jajaran Polres Pacitan sebanyak 13 polsek, namun setelah tahun 1950 menjadi 12 polsek karena Polsek Panggul bergabung dengan Polres Trenggalek. Sesuai dengan perubahan kecamatan dalam perkembangannya, Polres Pacitan mengalami rehabilitasi total pada tahun 2004. Visi dan misinya: terwujudnya pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum, dan Kamdagri mantap, serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. Dengan misi melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan operasi penyidikan dan pengamanan, juga penggalangan. Selanjutnya, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif, dan tidak diskriminatif. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri. Mengembangkan
perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum, penegakan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan. Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang membuat teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang berasal dari studi perpustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Dashboard merupakan teknologi untuk menginformasikan data ke semua orang, berfokus pada presentasi grafis dan tampilan sekilas juga real time. Jenis dashboard ada 3, dashboard strategis, taktis, dan operasional. Strategis untuk mendukung keselarasan organisasi dan strategi organisasi. Taktis dengan maksud mendukung pengukuran pencapaian hasil dari sebuah proyek atau kebijakan. Sedangkan dashboard operasional merupakan mendukung pengendalian aktivitas bisnis tertentu. Ini merupakan contoh gambaran dari sebuah dashboard. Landasan teori merupakan bagian dari penelitian yang membuat teori-teori dan hasil penelitian yang berasal dari studi perpustakaan yang memiliki fungsi sebagai kerangka teori untuk menyelesaikan sebuah penelitian. Metode yang digunakan dalam perancangan tersebut ada SDLC, waterfall, flowchart, dan UML. SDLC merupakan proses pembuatan dari perubahan sistem serta modeling metode yang digunakan untuk pengembangan sebuah sistem. Ada waterfall, flowchart, simbol yang menggambarkan urutan sebuah proses termasuk proses pengolahan data. UML atau Unified Modeling Language, sebuah bahasa yang berdasarkan gambar untuk memvisualisasikan, menspesifikasikan, dan membuat dokumentasi dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis teknologi. Aplikasi pendukung yang biasa digunakan yaitu usability testing, Exam sebagai database, Apache, MySQL, HTML, Dreamweaver, dan pemrograman PHP. Penelitian terdahulu dari Abdul Rahman M, Sistem Informasi Data Pegawai berbasis Web, Kementerian Kelautan dan Kementerian Kota Ternate. Rancangan bangunan aplikasi, penelitian kerja dan dashboard pada Direktorat Pembinaan SMK. Lalu ada rencana bangunan sistem informasi penjadwalan mata pelajaran berbasis web pada Smart Center Pekanbaru. Ini merupakan aplikasi pendukung dari sistem diagram. Berawal dari ketika mulai membuka aplikasi, studi perpustakaan, menentukan pokok permasalahan dan tujuan, baru data dikumpulkan, ada data sekunder dan primer, selanjutnya analisis kebutuhan, baru proses desain sistem, penulisan kode program dan pengajian program. Jika berhasil, lanjut ke tahap selanjutnya. Jika tidak, kembali ke desain sistem. Jika berhasil, menerapkan program dan kesimpulan baru selesai. Sekian presentasi dari saya, bab 1 dan bab 3. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.